damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia masih memberkati kita, bahkan juga memberikan kekuatan bagi kita sampai saat ini. Renungan kita hari ini dengan tema kita ibarat embun. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mohon berkatilah kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, terambil dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang ke-6. Bunyinya, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Kita ibarat embun. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa kita ini, saudaraku, sangat menentukan pandangan orang tentang siapa Kristus itu. Oleh karena itu Alkitab dengan jelas berkata, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita tidak bisa berkata kepada orang lain, jangan lihat saya, tapi lihat Kristus. Dalam hidup kita, saudaraku, surat Kristus adalah Alkitab. Tetapi untuk orang dunia, untuk orang di luar sana, saudara, surat Kristus yang bisa dibaca adalah hidup kita, saudara dan saya. Orang-orang dunia, saudaraku, tidak bisa melihat Kristus, sebab satu-satunya yang mereka bisa lihat, saudaraku, adalah anak-anaknya, Anda dan saya. Oleh karena itu siapa kita, saudaraku, sangat menentukan pandangan orang tentang siapa Kristus itu. Ya, kita bisa membuat orang bisa memuji Tuhan, tetapi kita juga membuat orang meninggalkan Tuhan. Ya, kita bisa membuat orang memuliakan Kristus, tetapi kita juga bisa membuat orang mempermalukan Kristus. Karena ketika orang dunia melihat cara hidup kita orang Kristen yang tidak bisa menjadi contoh yang baik, tidak menjadi teladan, maka orang juga, saudaraku, akan mencela, bahkan menghujat nama Yesus. Ingat bahwa kita adalah surat Kristus. Kita adalah imamat rajani. Akan tetapi, saudaraku, Alkitab juga berkata bahwa kita juga seperti embun. Pertanyaannya bagi kita hari ini, saudaraku, apa artinya seperti embun? Kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, embun diartikan sebagai titik-titik air yang jatuh dari udara, saudaraku, di malam hari. Nah, jika dijelaskan secara umum, saudaraku, embun adalah bentuk dari titik-titik air yang menempel pada dedaunan atau tumbuhan dan rumput, saudara. Nah, pada saat ini kita akan berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa apa artinya seperti embun. Hal yang pertama, saudaraku, adalah embun itu membawa kesegaran dan kesejukan. Embun identik dengan pagi hari. Jadi saat embun hadir, saudaraku, biasanya udara itu akan terasa sangat sejuk sekali. Ya, hal tersebut, saudaraku, dapat menggambarkan banyak hal yang indah dan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi melihat embun pada pagi hari, saudaraku, bisa menumbuhkan semangat kita untuk mengawali pagi. Jadi dengan begitu, saudaraku, dapat membuat kita menjalani aktivitas ini dengan pikiran yang positif. Semua hal, saudaraku, yang dimulai pasti dengan niat positif.
Dan kalau kita memulainya dengan niat positif, saya percaya akan membawa dampak yang baik, saudaraku, ya, terutama untuk diri kita sendiri. Demikian juga yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehadiran kita ini dapat berdampak membawa kesejukan dan kesegaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anaknya Allah. Jadi kehidupan kita ini harus berdampak, membawa kesegaran lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, dan lewat perbuatan kita. Ya, kita perlu belajar untuk bisa memberikan kesejukan dan kehidupan, saudaraku, bagi hati yang gersang, saudara. Belajar untuk bisa menempatkan diri kita ini juga dengan baik, saudara. Ya, jadi saudaraku, saya mengatakan sekali lagi, kita perlu belajar untuk bisa menempatkan diri kita dengan baik, saudara. Jadi ketika sedang berada di lingkungan sekitar, supaya apa? Supaya kehadiran kita ini, saudaraku, tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi tidak perlu menjadi pribadi lain untuk bisa mengikat Tuhan. Harus jadi diri sendiri. Jadi dengan kita menjadi diri sendiri dan datang kepada Tuhan, harus apa adanya, saudara. Jadi Tuhan ini tidak pernah mencari apa yang saudara dan saya miliki selama di dunia. Dia hanya mencari hati kita. Ya, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah hati kita ini, saudaraku, sejernih embun atau belum? Apakah hati kita sejuk ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan yang ada? Contohlah embun, saudaraku. Dia sejuk, tidak pernah lepas dari kesejukannya. Dia jernih, saudaraku. Dan seharusnya, saudaraku, hati kita pun hari ini seperti itu, sejuk dan jernih. Ya, semoga saja ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hati kita ini keruh, saudaraku. Jangan sampai hati kita panas. Sebab itu sejukkanlah dengan kebaikan, jernihkan dengan senyuman. Karena ketika kita melakukan hal yang demikian, saudaraku, Tuhan akan memberikan kita kebaikan untuk mengelilingi hidup kita. Jadi senyumlah, saudaraku, jernihkanlah hati kita sejernih embun, dan sejukkanlah pikiran kita juga sesejuk embun, saudara. Hal yang kedua, saudaraku, mengenai embun, saudaraku, adalah embun itu, saudara, membawa kehidupan, saudara. Jadi di samping membawa kesegaran, saudaraku, dan kesejukan, embun juga membawa butir-butir air yang mendatangkan kehidupan bagi orang di sekitar kita. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen harus bisa membawa kehidupan ketika orang di sekitar kita mulai putus asa, mulai menyerah dengan keadaan yang ada, mulai kecewa dengan keadaan yang ada, saudara. Karena apa? Karena situasi ekonomi, sakit penyakit, dan banyak masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi dengan kehadiran kita, saudaraku, maka kita ini, saudaraku, bisa memberikan semangat bagi mereka, bisa memberikan kekuatan. Nah, bagi mereka yang ada di sekitar kita ini, untuk mereka menjalani hidup ini, untuk mereka tidak mudah menyerah, tetapi percaya masih ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi mereka. Dan hal yang ketiga dari embun, saudaraku, embun itu, saudaraku, selalu membawa suasana syukur atau sukacita. Jadi pada pagi hari, saudaraku, ketika saudara dan saya melihat embun, saudaraku, sulit bagi kita ini untuk bersungut-sungut ketika kita melihat embun, saudara. Maka yang ada di hati kita ini tentunya hanya ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan semuanya indah dalam hidup kita. Jadi saya mengatakan kita perlu belajar dari embun pagi. Kenapa? Karena di mana embun pagi itu, saudaraku, tidak pernah memilih.
di mana dirinya akan terbentuk. Jadi embun pagi ini pun tidak pernah memilih pada dedaunan mana atau tumbuhan apa atau rumput mana akan dia berpijak, saudara. Embun itu begitu sederhana, tidak berwarna dan dapat berubah bentuk sesuai yang dilaluinya, saudara. Itulah yang membuat tumbuh-tumbuhan, dedaunan dan rumput begitu menyukainya, saudara. Begitupun hidup kita seharusnya dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita, harus tetap bersyukur. Bisakah kita belajar dari sebuah embun? Belajar untuk bisa menerima dengan sukacita, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan juga saudaraku bisa hidup sederhana tanpa diselimuti dengan kebohongan belaka, saudara. Tentunya saudaraku, saya percaya Tuhan akan menyukai hati kita yang sederhana namun kaya akan kasih. Dan hal yang selanjutnya saudaraku, hal yang keempat, embun itu selalu stabil. Artinya saudaraku, setiap pagi embun itu selalu hadir. Begitupun seharusnya hidup kekristenan kita, saudaraku. Biarlah kita juga stabil dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Setiap hari Minggu saudara dan saya pergi ke gereja. Setiap pagi kita berdoa. Setiap hari kita tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi biarlah kita stabil, saudara. Sekalipun mungkin orang mencaci maki kita, memfitnah kita, tapi kita harus stabil. Dan kita harus terus menjadi berkat yang selalu membawa damai. Karena apa? Karena kita disebut embun dari Tuhan, saudaraku. Dan sebagai embun, saudaraku, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat, harus sungguh-sungguh taat dan dengar-dengaran, serta selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mau untuk dididik oleh Tuhan, harus mau mengalami proses belajar demi belajar, hari demi hari. Saudaraku, hidup kita ini harus berdampak seperti embun, yang dimana membawa kesegaran dan kesejukan, membawa kehidupan dan kebahagiaan. Karena itu marilah kita juga, saudaraku, menjaga hidup kita ini dengan benar. Dengan kita melakukan hal yang demikian, saudaraku, maka orang di sekitar kita ini akan merasakan dampak kehadiran Kristus melalui hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa embun yang datang daripadamu, supaya orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan boleh diberkati lewat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.